Tapi aku jadi pengen belajar nih dengan Ko Felix nih. Boleh ya? Boleh ya? Nggak keburu-buru kan? Nggak keburu-buru. Oke, aku pengen belajar nih. Jadi kan Ko Felix nih Tionghoa? Ya. Murni? Murni. Papa Tionghoa? Saya masih ada Mama nama Chinese. Masih ada nama Chinese? Xiao Chen Kuo. Wah. Anak saya masih ada nama Chinese. Masih ada nama Chinese? Masih, karena bapaknya Chinese. Oh, marganya Xiao? Xiao. Marganya Xiao, oke. Sorry, aku pengen tanya. Dulu agamanya apa? Katolik. Oh, sama ya? Sama. Iya, kan orang Palembang. Orang Katolik. Papa Katolik. Papa Katolik, Mama Katolik, Papi, Mami Katolik, Nenek Buddha. Jadi saya sebenarnya Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Tapi sekolah dari SD, SMP, SD di mana? SD Saprus 2, SMP Saprus Maria, SMA Saprus 1 Bangau. Oke, tiga-tiganya aku tahu. Tiga-tiganya aku tahu. Oh iya, jelas, terkenal. Di Maria banyak cewek cakep tuh. Oh iya, pasti dulu metodis ya? Enggak. Aku dulu sampai 1 semua ya. Sampai 1. Semuanya. Okay, Kamboja, Bangau. Terus sampai lulus kuliahnya masih kuliah non-Muslim? IPB. Masih Katolik? Masih Katolik sampai semester ketiga. Semester ketiga? Betul, jadi Muslim. Kenapa? Waktu itu, jadi saya tuh... Apa yang merubah Felix Xiao menjadi seorang Muslim? Bahkan di depan saya ini bukan hanya seorang Muslim, tapi juga seorang pendakwah, seorang ustadz, seorang yang luar biasa. Sejarahnya jadi lengkap, yang tadinya nggak ngerti sejarah dan nggak tahu sejarah, benci sejarah. Jadi berubahnya nggak langsung. Saya SMP kelas 2 gara-gara main game jadi ateis. Jadi game saya kayak Final Fantasy, Xenogears dan segala PS1 lah waktu itu kan. Jadi ateis. Jadi SMP kelas 2 sudah ateis. SMP kelas 3 semenjak belajar biologi dan fisika saya jadi agnostik. Oke. Nah, jadi karena saya belajar biologi dan fisika saya bilang oke, nggak mungkin Tuhan nggak ada. Tuhan pasti ada. Awalnya kan bilang Tuhan nggak ada, ateis. Lalu bilang fisika, nggak mungkin Tuhan nggak ada. Rumit banget kalau Tuhan nggak ada. Salah satu mungkin yang bisa diambil gampangnya gini ya. Ada satu ilmuwan matematik namanya Roger Penrose, profesor. Dia ngitung probabilitas bahwasanya alam semesta terjadi secara kebetulan. Oke. Ternyata probabilitasnya adalah 1/10 pangkat 10 pangkat 123. Oke. Which is banyak more than impossible. Berarti Tuhan pasti ada. SMP kelas 3 saya percaya Tuhan pasti ada. Setelah saya percaya Tuhan pasti ada, saya kosong tuh karena saya nggak mau beragama. Karena saya bilang semua agama sama. Semua agama sama, semua agama nggak benar. Semua agama cuma cover, cuma topeng aja untuk menutupi orang-orang yang serakah dan segala macam. Waktu itu karena saya lihat adalah orang-orangnya. Oke. Saya ngelihat Katolik dari orangnya, saya ngelihat Kristen dari orangnya, Buddha dari orangnya, Hindu dari orangnya, terutama Muslim, karena display Indonesia itu ya Muslim, gitu kan ya. Maka saya lihat nggak bener nih. Masa kemudian agama yang benar kotor, nipu, gitu kan ya. Kalau datang telat, gitu kan ya. Kalau misalnya janji nggak bener, kalau misalnya kerja nggak serius dan seterusnya, ini nggak bener, nggak mungkin agama yang benar. Tapi setelah saya masuk ke IPB, ternyata apapun yang saya lihat tadi, saya baru ngerti ada beda antara Muslim dan Islam. Dan bedanya bukan kecil, bedanya jauh. Bedanya Muslim dengan Islam? Jauh banget. Apa itu bedanya? Aku sendiri juga nggak tahu. Contoh, ternyata pas saya masuk Islam itu waktu itu, nggak semua orang Muslim itu sholat. Itu pertama, jelas. Tidak banyak banget orang Muslim sholat. Okay. Padahal sholat kan Islam. Bener sih, karyawanku juga banyak yang nggak sholat. Kalau dia sholat pada saat itu kita tanya lagi, dia ngerti nggak suratul Fatihah artinya apa? Kalau dia ngerti suratul Fatihah, kita tanya lagi, dia sudah baca tafsirnya seberapa banyak? Nah itu yang membuat ternyata Muslim itu tidak merepresentasikan Islam. Seperti yang dokter lihat, Muslim tapi kok anarkis. Kalau dia Muslim dok, jangankan anarkis, jangankan gerbek orang lalu kemudian pakai fisik, dia nodongin senjatanya nggak boleh dok. Kalau Muslim, karena pernah terjadi satu waktu Rasul katakan gini, ada seorang Muslim nodongin senjata pada Muslim yang lain, maka dua-duanya itu sudah kena dosa. Loh, terus kemudian kalau misalnya mereka salah satu mati gimana? Dua-duanya masuk neraka. Loh kok bisa? Kata orang Muslim tadi, kok bisa ada dua orang Muslim sama-sama nodongin senjata terus saling tusuk, satunya mati, satunya masih hidup, dua-duanya masuk neraka. Saya ngerti kalau yang nusuk masuk neraka, tapi yang ditusuk kan mati. Kata Rasulullah, sederhananya begini, iya, karena kalau dia bisa dia juga nusuk orang lain juga. Artinya kalau dia nggak yang mati, dia juga matiin orang. Jadi tetap nggak boleh. Artinya kalau benar-benar urusan darah itu urusan benar-benar sangat-sangat sakral dan detail di dalam Islam. Nggak boleh sama sekali menumpahkan darah. Apalagi kemudian, nggak boleh sama sekali fisik, apalagi menumpahkan darah. Nah itu kalau di dalam Islam. Contoh lagi misalnya, kok bisa ada orang-orang Muslim ketika misalnya ditanya, kenapa kerja lu cuma segini? Ya udah takdirnya segini. Udah kalau sudah takdir segitu aja. Iya takdirnya udah gitu-gitunya. Kalau mau berusaha juga nggak bisa. Itu bukan pemahaman Islam. Banyak banget orang-orang pemahaman yang dia pikir pemahaman Islam,
tapi sebenarnya bukan pemahaman Islam. Oh, oke. Nah, ini problemnya ini. Ada orang nggak mau kerja keras karena bilang sudah takdir. Kenapa kamu kayak gini-gini aja? Ya namanya sudah takdir. Kenapa nilai ujianmu dapat 3? Ya sudah takdir saya. Itu bukan pemahaman Islam. Oke. Nah, makanya kalau kita lihat beda jauh sekali antara Muslim dengan Islam. Ngomong keras pada orang tua, nggak simpatik terhadap orang dan seterusnya. Termasuk ya kita di Palembang lah. Oi Cino, oi Cino. Apakah itu Islami? Nggak ada. Nggak boleh bagi orang-orang Muslim untuk menyakiti orang. Bahkan seperti itu aja ya, Nggak menyakiti secara kata-kata pun tidak boleh. Nggak boleh. Di dalam Islam, orang-orang yang bukan Muslim, yang kita sebut non-Muslim itu kan ya, itu tidak boleh disakiti. Baik secara verbal, baik secara fisik. Ada 3, kehormatan, darah, harta. Itu haram. Kafir lo, kafir! Nah, itu nggak boleh. Ya, nah, kata-kata kafir itu boleh. Pengucapan yang kayak tadi itu nggak boleh. Sentimennya. Makanya contoh, ada orang bilang, boleh nggak menyebut Cina? Saya emang nggak apa-apa disebut Memang Cina. Kita Chinese, Memang kita kan? Chinese. Tapi kalau misalnya Cina lo, itu kan nggak boleh. Nah, itu yang kita katakan itu nggak boleh. Nah, makanya itu kita katakan sentimennya nggak boleh. Tapi kalau Cinanya kita memang Cina. Okay. Kafir itu boleh digunakan. Tapi kata-kata kafir digunakan itu nggak boleh. Okay. Maka ada orang yang bilang, tidak boleh menyebut selain Islam sebagai kafir. Saya bilang, loh gimana? Itu kan aturan kita. Itu kan penamaan internal. Boleh saja, cuman nggak mungkin juga saya tiba-tiba bilang ke rumah, ke bapak saya, woi kafir, kan nggak mungkin. Woi kafir sini lo. Kan nggak mungkin. Maksudnya gini, orang tuh nggak ngerti, maksudnya nggak ngerti kondisinya tuh kayak apa, konteksnya tuh kayak apa. Bahwasanya kafir itu digunakan untuk orang-orang yang bukan Muslim. Tapi kan bukan berarti kita boleh addressing orang bahkan sembarangan seperti itu. Pun Islam nggak boleh. Nggak boleh. Di dalam Islam bahkan kalau dia bukan Muslim ya, dok ya, itu ada satu ayat yang kemudian pernah ayatnya literally bunyinya begini, jangan mengepakkan sayapmu di depan orang tua. Itu either orang tuamu Muslim atau either orang tuamu bukan Muslim. Tidak boleh mengepakkan sayap. Loh kan kita manusia nggak ada sayap. Maksudnya seperti apa? Maksudnya gini, dokter tahu burung kan ya? Burung itu kalau dia masih kecil dia dikasih makan orang tuanya. Ketika nanti dia sudah gede, orang tuanya nggak bisa terbang sehebat itu. Maka dalam kondisi kayak gitu pun, ketika bapaknya dan ibunya sudah tidak mampu terbang seperti dia nggak boleh ngepakin sayapnya. Artinya apa? Contoh, dokter dulu misalnya dikasih makan orang tua. Sekarang dokter udah sukses, udah punya banyak. Tiba-tiba kemudian ke rumah, pegang HP baru. Gimana ya? Ini belinya mahal nih, Pak. Makanya kalau saya secara pribadi, ayat itu saya terapkan dengan cara seperti apa? Sampai detik ini, saya selalu berpendapat, kalau saya mau beli HP baru, orang tua saya harus lebih baru. Sederhananya ayat itu diartikan seperti itu tadi. Karena kita nggak boleh mengepakkan sayap. Kadang-kadang kita mau untuk menunjukkan kita tuh sukses. Nggak boleh lebih tinggi daripada orang tua kita. Intinya jangan sampai mereka merasa dengan perbuatan kita mereka jadi inferior. Jadi bukan bangga. Ada orang tua ketika lihat anaknya sukses dia bangga. Ada orang tua ketika lihat anaknya itu petantang-petantang di depan dia seolah-olah orang tuanya bukan apa-apa. Misalnya contoh, ya sendiri dia merasa tersinggung aja. Misalnya contoh dia merasa gini, ya iyalah dulu saya tuh belum bisa gituin kamu sekarang udah sukses kan. Ya, tapi nadanya nggak enak itu maksudnya, bukan karena dia proud gitu. Nah, Islam tuh bahkan nggak boleh menyakiti sampai di titik itu. Literally nggak boleh. Nah, itu jauh sekali antara Islam dan Muslim. Jadi jangankan berkata kasar, jangankan kita kemudian menyakiti, bahkan rasa itu aja sampai di titik itu kita disuruh perhatiin. Lu tahu sadarnya dari mana? Apa tuh? Bahwa Muslim dan Islam itu bahwa itu benar-benar berbeda. Ternyata itu sudah disadari oleh banyak orang Muslim. Makanya ada banyak ulama bilang begini, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Jadi Islam itu tertutup dengan orang Muslim. Jadi yang orang lihat tuh Muslimnya bukan Islamnya. Jadi orang enak jadi sama Islamnya. Padahal yang melawan Muslim, gitu kan ya. Bukan Islamnya yang nyuruh gitu maksudnya. Nah, problemnya adalah memang betul kalau ada orang Muslim baik, pasti yang dipuji adalah orangnya. Tapi kalau ada orang Muslim jelek, yang disalahkan agamanya. Kenapa? Gara-gara kita juga. Lah itulah kenapa ada orang maling, orang berzina itu nggak pakai kerudung. Tiba-tiba masuk dia kemudian ke pengadilan, pakailah dia kerudung, gitu kan ya. Terus gimana ceritanya, gitu kan? Apa yang pengen ditunjukkan dari sini, kan gitu? Saya tuh juga pusing juga, gitu kan ya. Makanya ketika ada orang mau pemilu, gitu kan ya, pakailah dia peci. Tiba-tiba syar'i semua. Iya, syar'i semua, pakailah peci, pakailah kerudung. Tiba-tiba dia nipu, gitu kan ya. Akhirnya itulah orang Islam.